wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tri Andayani, biasa dipanggil Tri, dengan NIM 1930201193. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baik, di sini kita akan belajar tentang pelajaran bahasa Indonesia tema 8, yaitu keselamatan dalam rumah dan di perjalanan, dengan subtema 3 yaitu aturan keselamatan di perjalanan. Baik, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum ke pelajaran ataupun ke materi, di sini saya akan menjelaskan apa saja tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu agar kita mengetahui penggunaan tanda kalimat, dan yang kedua agar kita mengetahui tanda tanya, dan yang ketiga agar kita mengetahui tanda titik. Sebelum menjelaskan materi, ada baiknya kalian membaca teks pada halaman 106, yaitu sebagai berikut. Nah, tadi udah baca kan apa isi dalam teks tersebut, yaitu berjudul Aturan Keselamatan dalam Bus. Langsung saja poin pertama, yaitu penggunaan huruf kapital. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu huruf kapital? Ya, huruf kapital adalah huruf besar. Huruf kapital dapat dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contohnya seperti ini. Pada teks tadi, yaitu judulnya Aturan Keselamatan dalam Bus. Nah, di antara kalimat ini manakah yang dinamakan huruf kapital, yaitu A. Nah, A ini adalah huruf besar dan dia berada di depan kalimat. Jadi, A ini adalah huruf kapital. Huruf kapital. Nah, yang kedua, pada teks tadi ada kalimat dengan mematuhi aturan kita akan selamat dalam perjalanan. Manakah yang dikatakan huruf kapital? Yaitu D. Kenapa D? Karena D ini adalah huruf pertama pada awal kalimat dan dia adalah hurufnya besar. Nah, ini dikatakan sebagai huruf kapital. Selain huruf kapital bisa dipakai pada awal kalimat, huruf kapital juga bisa dipakai untuk nama orang serta penulisan dan kata ganti untuk Tuhan. Seperti apa contohnya? Nah, contohnya itu seperti ini. Kita ambil contoh dari kalimat di dalam teks yang tadi ya. Nah, yang pertama yaitu ada Tri selalu berdoa kepada Tuhan. Di manakah letak huruf kapitalnya? Yaitu T. Kenapa T? Nah, T ini adalah huruf kapital berada di awal kalimat. Nah, inilah yang dinamakan huruf kapital pada nama orang. Dan mana lagi? Yaitu T, Tuhan. Kenapa sebagai huruf kapital?
Karena tadi huruf kapital kan bisa kata ganti Tuhan. Jadi setiap kalian menemukan sebuah kalimat yaitu Tuhan, maka kalian harus diwajibkan untuk huruf pertama T-nya itu huruf kapital, yaitu huruf besar. Contoh kedua yaitu kita harus berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Manakah yang dinamakan huruf kapital sebagai kata ganti Tuhan? Yaitu T. Nah, T ini adalah huruf kapital. Selain pada penulisan Tuhan, huruf kapital juga bisa dipakai. Yang pertama, huruf pertama nama orang. Yang kedua, awal kalimat dalam petikan langsung. Yang ketiga, huruf pertama nama negara, suku, bangsa, dan bahasa. Yang keempat, huruf pertama nama bulan, nama hari, hari besar ataupun hari raya. Dan yang kelima yaitu huruf pertama nama tempat, objek wisata maupun nama wilayah. Nah, di sini kita akan menjelaskan poin kedua yaitu penggunaan tanda titik. Apa itu tanda titik? Tanda titik merupakan tanda baca yang dipakai pada akhir kalimat. Seperti apa contohnya? Nah, seperti ini. Kita lihat kalimat pada teks yang tadi ya. Contohnya apa? Yaitu aturan dibuat ada gunanya. Titik. Nah, ini adalah tanda titik karena tanda titik adalah di akhir kalimat. Jadi, ketika kita sudah menulis sebuah kalimat, jangan lupa kita pakai titik di akhir kalimat. Yang kedua yaitu misalnya pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kita kasih titik di akhir kalimat. Nah, ini adalah fungsi tanda kalimat yaitu sebagai tanda berhenti. Selain itu, tanda titik juga bisa dipakai dalam singkatan nama orang. Seperti apa contohnya? Yang pertama di sini saya memberikan contoh Muhammad Hasan. Nah, kita bisa disingkat seperti ini. M titik Hasan. Kalian pasti sering menemukan huruf seperti ini ya, baik itu di daftar pustaka ataupun di footnote. Nah, untuk yang kedua yaitu ada Ahmad Yani. Bisa kita singkat yaitu A titik Yani. Nah, biasanya nama orang itu disingkat seperti ini. Nah, jadi A ini adalah Ahmad, titik, dan Yani. Ini. Nah, selain pada akhir kalimat atau singkatan nama orang, tanda titik ini bisa dipakai pada yang pertama yaitu akhiran singkatan gelar, jabatan, ataupun pangkat. Yang kedua, sebagai pemisah bilangan dan kelipatannya. Yang ketiga yaitu penulisan langkah-langkah kegiatan atau bagan dan daftar. Poin ketiga, saya akan menjelaskan tentang penggunaan tanda tanya. Apa itu tanda tanya? Tanda tanya merupakan tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir kalimat tanya. Nah, biasanya kalimat tanya itu diawali dengan kata-kata seperti apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana.
Kata-kata tersebut juga bisa diawali dengan partikel kah. Contohnya seperti apa? Nah, contoh untuk partikel kah ya, yaitu misalnya, di manakah rumahmu? Nah, jangan lupa tanda tanya. Di manakah rumahmu? Nah, dengan kalimat seperti ini, kalian harus menggunakan tanda tanya. Karena kalimat ini masih meragukan. Nah, jadi oleh karena itu, kita harus memakai tanda tanya. Yang kedua, misalnya, benarkah kamu akan pergi? Tanda tanya. Karena kalimatnya bertanya, jadi kita harus menggunakan tanda tanya pada akhir kalimat. Jangan lupa ya, penggunaan tanda tanya ini adalah pada akhir kalimat. Nah, contoh yang ketiga yaitu, sudahkah kamu berdoa? Nah, tanda tanyanya ada di akhir kalimat. Nah, ini tadi adalah contoh dari penggunaan tanda tanya partikel kah. Nah, itu tadi adalah materi dari penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda tanya, dan penggunaan tanda titik. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.